Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak sekalian, siswa kelas 7A dan kelas 7B. Pagi, Pak. Ya, Pak, ya, selamat pagi. Coba kita aktifkan semua kameranya supaya kelihatan di rekaman. Ya, ini kita kan memang sebelumnya tidak pernah ketemu ya, tidak pernah ketemu secara langsung, sehingga ya memang kita harus saling sapa melalui kamera. Ya, oke, coba aktifkan semua kamera, tak? Ya. Abni, Adelia belum, Adnan Fairuz belum, Ahmad Fadil juga belum, Ahmad Gilang, Ahdan sudah kelihatan, Aldo Kurniawan juga sudah kelihatan. Ya, ayo yang lain, kita aktifkan kameranya supaya kelihatan. Sempat kita nanti ketemu di jalan atau di mana saling sapa kita. Ya. Ya, di layar sudah kelihatan semua. Ya, oke. Boleh dimatikan kameranya. Oke, siswa sekalian, kita lanjutkan materi pelajaran minggu lalu. Ya, minggu lalu itu kita sudah bahas mengenai objek IPA dan pengamatannya. Dalam hal ini mengenai keterampilan proses dan keterampilan ilmiah, gitu ya, siswa sekalian. Jadi keterampilan proses dan keterampilan ilmiah itu sangat dibutuhkan ya, sangat dibutuhkan dalam proses pembelajaran sains, ya, utamanya dalam melakukan percobaan. Jadi pada dasarnya eh, bukan hanya dalam sains saja kita butuhkan cara berpikir ilmiah atau dalam hal keterampilan proses sains. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari, keterampilan berpikir ilmiah, ya, keterampilan proses sains itu kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, cara berpikir logis, sistematis, kemudian sesuai dengan fakta, itu semua kita butuhkan dalam hari. Nah, ya, oke, siswa sekalian, saya lanjutkan materinya. Jadi kita sudah memahami cara berpikir ilmiah dan bagaimana cara melakukan keterampilan proses sains. Jadi saya review kembali. Ya, yang mengaktifkan tadi mic-nya silakan di-off-kan. Jadi sains dan kerja ilmiah itu ada 8 ya. Jadi satu, merumuskan masalah, kemudian menyusun kerangka berpikir, kemudian mengajukan hipotesis, merancang percobaan, melakukan percobaan, mencatat data, menganalisis data, dan menarik kesimpulan. Jadi Pak Guru sudah jelaskan minggu lalu ini. Nah, saya lanjutkan ke pengukuran, gitu ya. Pengukuran. Karena salah satu keterampilan proses sains itu adalah melakukan pengukuran. Tidak ada data yang bisa kita dapatkan kalau misalnya kita tidak melakukan pengukuran. Nah, tentu kalau melakukan pengukuran itu kita menggunakan alat ukur ya, alat ukur. Tapi sebelum itu kita pahami dulu apa itu pengukuran. Nah, pengukuran itu adalah membandingkan, ya, membandingkan sesuatu yang diukur dengan menggunakan alat ukur. Nah, seperti itu. Jadi, kalau kita melakukan pengukuran, sebenarnya yang kita lakukan itu adalah membandingkan. Contoh sederhana, kita mau ukur panjang suatu benda. Tentu kita menggunakan mistar. Berarti, mistar dengan benda tersebut, kita bandingkan panjangnya. Nah, seperti itu. Jadi mana lebih panjang mistarnya atau benda?
bendanya. Jadi untuk mengetahui bendanya lebih panjang atau lebih pendek daripada mistar, maka kita bandingkan dengan mistar. Nah, seperti itu semua. Jadi pengukuran itu pada dasarnya adalah kegiatan membandingkan. Kemudian apa yang kita ukur? Ya tentu sebuah besaran. Jadi kita sudah kemarin menjelaskan ya, memahami bahwa besaran itu sesuatu yang dapat diukur. Ya, sesuatu yang dapat diukur. Kemudian dinyatakan dengan angka. Jadi setelah melakukan pengukuran, ya, maka kita bisa tentukan besaran apa yang diukur itu. Contoh tadi mistar ya, mistar. Besaran apa yang bisa diukur dengan menggunakan mistar? Ya, besaran panjang. Kemudian, apakah bisa dinyatakan dengan angka? Ya, tentu. Dari menggunakan mistar atau dari mistar yang digunakan tadi, ada angka yang didapatkan. Misalnya 10 cm, 25 cm, gitu ya. Nah, kemudian yang paling penting lagi adalah satuannya, ya, satuannya. Jadi kalau kita menggunakan mistar, tentu satuannya sentimeter, bisa desimeter, bisa milimeter, nah, bisa juga meter. Nah, seperti itu sisa semua. Oke ya, jadi dalam melakukan pengukuran, ya, dalam melakukan pengukuran, pada dasarnya kita melakukan perbandingan sesuatu. Apa yang dibandingkan tentu besaran yang sama, ya, besaran yang sama. Kita tidak bisa membandingkan massa dengan panjang. Maukah ukur panjangnya suatu benda dengan menggunakan timbangan? Tidak mungkin kan? Tidak bisa. Karena timbangan itu mengukur massa suatu benda, bukan panjang. Saya mau ukur massanya seseorang, ya, seorang anak misalnya. Tapi saya menggunakan mistar, kan tidak mungkin, ya kan? Jadi tidak cocok. Jadi besaran yang kita bandingkan itu harus sama, oke ya? Besaran yang jadi kita apa? Yang kita jadikan sebagai tolak ukurnya itu harus sama, tak boleh berbeda, oke ya? Kemudian seperti itu. Kemudian alat-alat ukurnya ya, alat-alat ukurnya mana itu alat-alat ukurnya. Nah, alat-alat ukurnya ya, alat-alat ukur yang ini sebenarnya hanya mengingatkan saja karena mungkin sudah dipelajari di SD. Jadi untuk alat ukur panjang ada yang namanya jangka sorong, ya. Selain mistar, penggaris, ya, sama aja penggaris mistar. Ada juga namanya jangka sorong, ya, jangka sorong seperti ini, seperti kunci Inggris, tapi bukan bukan kunci Inggris. Mungkin pernah dilihat. Kemudian ada namanya meteran gulung, ya. Ini pernah pasti lihat ini. Kemudian ada mikrometer, ya, alat ukur besaran panjang. Oke ya. Kemudian ada namanya neraca digital, ada neraca pegas dan ada termometer. Kalau neraca digital ini yang diukur adalah besaran massa, ya, besaran massa. Kemudian neraca pegas, ya, neraca pegas ini bisa mengukur massa, bisa juga mengukur berat. Kemudian termometer. Termometer ini kalian pasti tahu ya, karena bagi yang sering demam dan ke rumah sakit memeriksakan diri itu pasti diukur dengan menggunakan termometer suhunya. Jadi alat pengukur suhu, termometer. Kemudian stopwatch. Stopwatch ini ada beberapa jenis ya. Jadi ada yang manual ya. Manual itu disebut analog. Ya, analog seperti ini yang mempunyai jarum ya, mempunyai jarum penunjukan, itu semua namanya analog. Kemudian ada stopwatch digital. Jadi kalau ditanya mana lebih gampang penggunaannya, maka yang kita agak gampang gunakan itu adalah stopwatch digital karena kelihatan saja langsung situ nilainya. Kemudian ada namanya multimeter. Multimeter ini alat ukur untuk mengukur
kuat arus dan listrik. Jadi multimeter di sini banyak modelnya. Ada yang analog, ada yang digital, gitu ya. Jadi eh, yang Pak Guru pernah lihatkan di gambar ini hanya salah satu contoh modelnya saja. Oke ya. Nah, jadi 7 besaran pokok yang sudah kita bahas kemarin ya, mulai dari panjang, kemudian massa, waktu, suhu, kuat arus listrik, intensitas cahaya, kemudian jumlah zat, itu semua ada alat ukurnya. Nah, seperti itu. Jadi materi apa namanya materi teori atau materi konsep itu sudah Pak Guru jelaskan semua ya, mulai dari besaran. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan bahas ya. Kita akan bahas atau masuk ke matematikanya. Nah, karena ada juga matematikanya itu IPA. Ada apa siswa semua ada matematikanya IPA. Di IPA SD tidak ada matematikanya ya. Jadi pertemuan selanjutnya Pak Guru akan membahas materinya materinya IPA berkaitan dengan matematika, hitung-hitungan. Nah, coba kita eh, kuis ya, kita kuis. Coba tulis Ki jawabannya di kertas tak di situ. Pasti ada kertas atau buku di samping atau? Coba sambil kita jawab sebentar. Sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dalam angka disebut apa? Coba tulis Ki jawabannya dulu di kertas. Jadi sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dalam angka disebut apa? Oke, saya lanjutkan nomor 2. Tulis Ki dulu ya, tulis dulu jawabannya di kertas. Ya, tidak usah tulis soalnya, tulis jawabannya saja. Saya lanjut nomor 2. Apa tadi nomor satu, Pak? Oh, oke, saya ulangi lagi. Sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dalam angka disebut apa? Oke, nomor 2. Suatu kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan alat. Ya, sudah dijelaskan tadi ini. Suatu kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan alat dan membandingkan sebuah besaran disebut apa? A. Besaran. B. Satuan. C. Pengukuran. D. Besaran dan satuan. Oke ya. Nomor 3. Satuan dari besaran pokok massa adalah A. Meter. B. Kelvin. C. Newton. D. Kilogram. Oke, dicatat dulu jawabannya. Kita akan koreksi sebentar ya. Kilogram. Oke, saya lanjutkan ke nomor 4. Besaran yang satuannya kandela. Ya. Besaran yang satuannya kandela. Ya, ini salah satu besaran pokok ya. Apakah massa, panjang, intensitas cahaya, atau kecepatan?
Oke, saya lanjutkan nomor 5. Saya lanjutkan ke nomor 5. Pak Andi membeli 15 kilogram beras. Apa tadi nomor? Ya, ada yang tertinggal nomor 4. Saya ulangi nomor 4. Oke. Oke ya, kalau sudah saya lanjutkan ke nomor 5. Pak Andi membeli 15 kilogram beras. Ingat itu ya, kalimatnya adalah Pak Andi membeli 15 kilogram beras. Besaran fisika yang terdapat dalam ilustrasi di atas, besaran apa itu? Apakah massa, waktu, panjang, atau suhu? Pak Andi membeli 15 kilogram beras. Jadi di dalam statement atau kalimat di atas, yang mana atau besaran fisika apa yang ada di dalam ilustrasi itu? Apakah massa, waktu, panjang, atau suhu? Saya lanjut nomor 6. Sadikin berjalan menuju sekolah selama 15 menit. Ya. Besaran fisika yang terdapat dalam ilustrasi di atas adalah Sadikin berjalan menuju sekolah selama 15 menit. Besaran fisika yang terdapat dalam ilustrasi di atas. Jadi model soalnya sama dengan soal nomor 5 ya. Apakah besaran panjang, suhu, waktu, atau kecepatan? Oke, saya lanjut nomor 7. Tujuh, Ibu berjalan sejauh 100 titik-titik. Ya, 100 apa itu? Untuk membeli gula 2 kilogram. Satuan yang tepat untuk melengkapi pernyataan tersebut adalah yang mana yang paling cocok? Ibu berjalan sejauh 100 titik-titik. 100 apa maksudnya ya? Untuk membeli gula 2 kilogram. Satuan yang tepat untuk melengkapi pernyataan atau yang mengisi titik-titik ya. Apakah kilometer, sentimeter, meter, atau meter per detik? Oke, saya lanjut ke nomor 8. Berikut ini yang termasuk besaran turunan. Ingat ya, minggu lalu Pak Guru sudah jelaskan besaran pokok itu hanya ada 7, sedangkan besaran turunan itu ada banyak. Artinya untuk mengidentifikasi besaran turunan, maka kita lihat saja besaran pokoknya. Oke ya. Jadi kalau tidak ada dalam daftar besaran pokok, maka besaran itu pasti besaran turunan. Yes, siapa itu? Mirza.
Nomor 7, Pak. Oh, nomor 7. Oke, saya lanjut. Saya ulangi ya, nomor 7. Jadi, ibu berjalan sejauh 100 apa untuk membeli gula 2 kilogram. Satuan yang tepat untuk melengkapi pernyataan. Apakah 100 kilometer? Ataukah 100 sentimeter? Ataukah 100 meter? Atau 100 meter per detik? Oke ya? Saya lanjut nomor 8. Berikut ini yang termasuk, ya, yang termasuk besaran turunan. Panjang, gaya, dan waktu, atau B, kecepatan, panjang, suhu. C, kecepatan, gaya, usaha. D, waktu, usaha, suhu. Jadi pertanyaannya adalah yang mana yang termasuk besaran turunan. Jadi saya jelaskan kembali bahwa besaran pokok itu hanya ada 7. Gitu ya. Hanya ada 7. Selain dari 7 itu, maka besaran itu pasti besaran turunan. Jadi ingat-ingat atau lihat kembali catatannya mengenai besaran pokok. Jadi cocokkan, kalau misalnya dia tidak masuk dalam besaran pokok, maka besaran itu pasti besaran turunan. Oke, saya lanjut ke nomor 9. Nah, alat ukur yang dapat digunakan untuk mengukur besaran suhu. Ya, ini barusan tadi saya jelaskan. Alat ukur yang dapat digunakan untuk mengukur besaran suhu. Oke, saya lanjut ke nomor terakhir. Ya, pengertian dari sains. Coba, yang mana? Jadi pengertian, jelaskan pengertian sains atau IPA. Apakah A, ilmu yang mempelajari tentang, ya, ilmu yang mempelajari tentang eh, kondisi lingkungan di sekitar kita. B, ilmu yang tidak mempelajari tentang gejala-gejala alam di sekitar lingkungan kita. Atau C, ilmu yang mempelajari tentang gejala-gejala alam di sekitar lingkungan kita. Ilmu yang mempelajari tentang luar angkasa. Ya. Nah, ini
Saya yakin ini kelas 7 sekarang ini saya lihat nilai IPA-nya itu waktu SD itu tinggi-tinggi semua. Jadi kalau untuk soal-soal yang kayak tadi ini, yang 10 soal ini, itu saya yakin bisa gitu. Dapat 100 lagi. Oke, sudah dijawab semua ya? Kalau sudah, maka kita cek ya. Kita cek. Jadi ini betul-betul murni kepercayaan ya. Kepercayaan, kejujuran kita semua. Karena Pak Guru tidak lihat. Ya, Pak Guru tidak lihat apa yang kalian tulis, apa yang kalian lakukan. Artinya proses pembelajaran yang kita lakukan melalui daring ini 100%. 100% kesadaran kita semua dan kesadaran kita tentang kebutuhan ilmu ya, kebutuhan pengetahuan yang harus kita lakukan. Oke ya, saya mulai nomor 1 ya, kita cek sama-sama. Jadi sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dalam angka disebut ya, disebut besaran. Oke, disebut besaran. A. Centang Ki kalau benar, silang Ki kalau salah. Nomor 2. Suatu kegiatan ya, suatu kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan alat ya dan membandingkan sebuah besaran disebut ya. Kegiatan membandingkan itu namanya pengukuran. Oke, kita cek apakah benar atau salah. Oke, benar ya. Pengukuran. Nomor 3 atau sempat kalau misalnya ada yang pilih besaran, oh salah besaran. Satuan, oh juga salah. Oke. Nomor 3. Satuan dari besaran pokok massa. Wah, ini gampang sekali ini. Newton ya? Newton. Oh, salah ya? Salah. Kilogram. 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 Ya, benar. Oke. Kilogram. Nomor 4. Besaran yang satuannya kandela. Apa? Intensitas cahaya. Intensitas cahaya. Oke, mantap. Intensitas cahaya. Nomor 5. Pak Andi membeli 15 kg beras. Besaran fisika yang terdapat dalam ilustrasi di atas. Ingat kilogram ya. Kilogram itu satuannya apa? Ya, massa. Oke. Kemudian nomor 6. Sadikin berjalan menuju sekolah selama 15 menit. Besaran fisika yang terdapat dalam ilustrasi di atas. Ingat menit itu satuan dari waktu. Oke, mantap. Oke. Nomor 7. Ibu berjalan sejauh 100 untuk membeli gula 2 kg. Satuan yang tepat. Nah, yang apa namanya? Yang cocok ini adalah besaran panjang kan? Karena dia sejauh. Ingat ya, 100 kalau misalnya 100 km terlalu jauh. Gitu ya. Terlalu jauh. Masa mau jalan 100 km? Nggak mungkin kan? 100 cm juga? Wah, nggak mungkin juga. Karena tidak sesuai dengan fakta bahwa penjual itu tidak mungkin 100 cm dari rumah tak. Nggak mungkin kan? Ya, yang paling masuk akal ya dan yang paling cocok adalah meter. Ya. Kalau meter per detik itu kecepatan. Coba bayangkan ibu mau berjalan 100 meter per detik. Bisa enggak? Enggak masuk akal. Ya. Jadi yang paling masuk akal adalah C atau meter. Nomor 8. Berikut ini yang termasuk besaran turunan. Jadi ini tadi yang Pak Guru jelaskan ya. Kayak usaha, energi, momentum. Nah, kalau panjang, pokok, gaya. Gaya bukan pokok, berarti gaya itu turunan, waktu pokok. Oke? Tidak mungkin A. Kecepatan, turunan ya. Turunan, panjang pokok. Wah, enggak boleh. Kecepatan, turunan. Gaya, turunan juga. Karena tidak ada dalam daftar itu. Usaha aja turunan. Ya. Jawabannya C. Ya. Jadi kunci dari menjawab soal nomor 8 ini, yang penting kita tahu yang mana besaran pokok. Kalau tidak masuk dalam besaran pokok, pasti besaran turunan.
9. Termometer. Alat ukur yang dapat digunakan. Ya, gampang sekali ya. Yang kasorong ya? Oh, salah. Salah ya, jangka sorong. Jawabannya termometer. Yes. Oke. Jawabannya termometer. Ya, nomor terakhir. C. Ilmu yang mempelajari Nah, tentang gejala-gejala. pengertian IPA. Ini kita sudah bahas ya. Ya. Apakah C. jawabannya? Salah ya? Bukan. Salah A. B? Bukan. D salah juga. Oke, jawabannya apa? C. C. Jadi ilmu yang mempelajari tentang gejala-gejala alam di sekitar kita. Ya. Oke ya, jadi yang benar 1 sampai 10. Oke, dapat 100. Nah, nanti akan Pak Guru minta jawabannya atau jumlah jawaban kalian di Google Classroom. Oke, di Google Classroom. Nggak usah tulis soal, Pak. Saya just Soal. Udah tulis soal Nggak usah. Langsung jawabannya saja. Jawabannya Tidak, Ji. Tidak usah tulis soal ya. Jadi nanti nilai Anda dari hasil kuis tadi ya, itu akan saya bikinkan tempat di Google Classroom, kemudian kalian masukkan di situ. Oke ya? Pokoknya ya, nilai yang kalian masukkan itu yang saya masukkan ke daftar nilai. Oke, sisa semua jadi materi teori ya, materi konsep tentang besaran, kemudian pengukuran, kemudian keterampilan ilmiah, keterampilan sains itu sudah selesai. Minggu depan Pak Guru akan bahas mengenai satuan turunan ya. Satuan turunan karena itu melibatkan perhitungan dan rumus. Oke ya. Jadi untuk pertemuan kita di link ya, di link meeting sampai di sini dulu. Selanjutnya itu ada tugas yang akan saya berikan ya. Coba tunggu saya. Nah, tugasnya itu berkaitan dengan keterampilan sains ya. Keterampilan sains ada 2 jenis ya, ada 2. Saya kasih linknya. Jadi mengamati dan menggunakan alat ukur. Jadi tugasnya ada 2 hari ini mengenai keterampilan sains. Saya tunggu kalian mengisi formnya sampai jam 10.30 ya, 10.30. Yang terlambat dari itu nilainya kurang. Oke ya? Jadi saya hanya bisa kalau dalam rentang sekarang saat ini sampai jam 10.30 mengerjakan tugasnya dan benar dan oke, saya kasih nilai 100. Kalau lebih dari itu, lewat dari jam 10.30, meskipun benar jawabannya, saya kurangi sedikit. Karena kan itu berkaitan tentang kedisiplinan. Oke ya, sisa semua. Jadi tugas setelah ini ada 2, yaitu mengamati apa yang ada di lingkungan rumah kalian semua, dan menggunakan alat ukur. Saya harap di rumahnya ada alat ukur. Ya, saya harap ya minimal Mister lah. Kalau tidak ada, Masa tidak ada timbangannya, Mama? Wah, oh, Pak. masa tidak ada timbangannya mamanya, timbangan kue kah atau apa? Ada, Pak. Lah. Ah. Mister juga, masa tidak Ada mungkin di saya, tidak ada misternya? Pak. Di foto kayak itu, Pak. Di foto itu, Yes, Pak. pokoknya lihat saja di Google Form-nya ya, di Google Form, link nanti akan saya bagikan. Ikuti langkah-langkahnya, oke? Ikuti langkah-langkahnya. Kemudian kirimkan. Karena tugasnya dalam bentuk Google Form nanti. Saya kasih linknya ya, saya kasih linknya di Google Meet ya. Saya copy, tunggu, saya copy dulu. Google Meet. Jam berapa? Saya kasih linknya di Google Meet ya. Kemudian kalian copy linknya itu atau buka Memang Me, tek, baru kalian kerja itu. Oke. Saya juga akan kasih linknya di Google Classroom kalau agak kerepotan. Ya, hari ini sekarang ada 63 siswa ya, ada 63 siswa. Dari 64, masih kurang ya, ada yang tidak hadir ini. Oke, saya copy tugasnya di room chat. Jadi ada dua tugasnya.
mulai saat ini sampai jam 10.30, yaitu mengamati, kemudian menggunakan alat ukur yang ada di rumah. Jadi kalian ikuti langkah-langkahnya, ya, langkah-langkah dari instruksi yang ada di link, ya, kemudian kirimkan. Oke ya, siswa semua bisa dipahami tugasnya? Saya kirim linknya juga di Google Classroom, oke? Coba supaya aman semua. Ya, saya kirimkan linknya di streaming di room chatnya Google Classroom. Saya kirimkan ke 7A dan ke 7B. Oke, saya post. Jadi tugas ini langsung masuk ke Google Form. Jadi nilai dari tugasnya itu akan masuk di Google Form, tidak masuk ke Google Classroom. Oke ya, jadi oke, siswa sekalian bisa dipahami tugasnya? Ya. Bisa, Pak. Bisa. Oke. Bisa, Pak. Oke. Kita tutup pembelajaran kita melalui link meeting, melalui Google Meeting saat ini. Ya, terima kasih atas perhatiannya, siswa sekalian. Tugasnya saya tunggu mulai sekarang sampai jam 10.30. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Oke, selamat Pak. pagi. Makasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Oke. Makasih, Pak. Pak, sudah jam 8.30, Pak. 10.30. Saya tunggu 10.30. Paling lambat ya, paling lambat 10.30. Oh, oke, Pak. Yes. Dua-duanya paling lambat 10.30, Pak. Dua-duanya. Tidak lama gitu, kayak 2 jam gini. 2 jam ini kerja. Oke. Kenapa kau juga? Jadi, indah, nulaura leka. Udah diajar. Ya. Daftar hadirnya jangan lupa isi ya, daftar hadir. Ih, kenapa tinggal mana? Keren tugas. Ya, nggak apa-apa Ji. Siapa itu Mak Dero itu, Raihan. Mak Dero, Raihan. Ya, oke. Makasih, Pak. Saya berhenti pada rekaman. Saya rekam tadi.